Dengar, aku tidak suka puisi. Oke, kataku, sambil menggeser kertas kusut itu ke arahnya di atas meja makan. Matanya, yang berwarna coklat tua, bertemu pandang denganku, bercampur antara harapan dan skeptisisme. Kenapa tidak? Karena itu, bukan aku. Jawabku, berusaha menyembunyikan rasa frustrasi dari suaraku. Aku tidak tahu cara menulis seperti itu, apalagi membacanya keras-keras. Tapi kau harus, desaknya, sambil merapikan halaman. Ini untuk kelas bahasa Inggris. Aku mengerang dan menyelipkan sejumput rambut yang tercecer ke belakang telingaku. Baiklah. Tapi kau berutang satu padaku. Dia menyeringai. Sudah berencana untuk menguangkannya? Sudah berencana, kataku, memutar bola mataku. Inilah awal kisah cintaku. Bukan di lorong-lorong perpustakaan sekolah yang berdebu, dikelilingi bisikan rahasia dari ribuan buku saku, melainkan di tengah hiruk-pikuk kafetaria, di bawah lampu neon yang menyilaukan yang membuat semua orang tampak sedikit lebih hijau daripada yang sebenarnya. Namanya Ethan, dan dia anak laki-laki yang mencintai kata-kata hampir sama besarnya dengan dia mencintai suaranya sendiri. Aku gadis yang lebih suka membaca buku sains daripada mencoba merangkai soneta. Kami seperti minyak dan air, contoh klasik dari dua hal yang berlawanan saling tarik-menarik. Namun, entah bagaimana, kami berakhir di sini. Sebenarnya, aku sedikit jatuh cinta padanya. Rasa itu telah terpendam cukup lama, seperti panci yang ditaruh di belakang kompor, terlupakan hingga ruangan dipenuhi aroma sesuatu yang berpotensi meledak. Dia tipe pria yang bisa membuatmu tertawa hanya dengan tatapannya, tipe pria yang bisa membuat patung terpesona. Tapi dia juga tipe pria yang jauh di luar jangkauanku. Seorang pemain sepak bola bintang dengan kepala penuh mimpi dan hati penuh puisi. Sementara aku gadis pendiam yang menyukai matematika dan aroma buku-buku tua. Tapi disinilah kami, rekan untuk proyek pembacaan puisi yang menakutkan. Kami mulai bertemu sepulang sekolah di sudut paling sepi sekolah, ruang musik yang terbengkalai. Piano itu selalu tak selaras, dan lantai berderit setiap kali diinjak, tetapi itu adalah tempat perlindungan kami dari kekacauan kehidupan SMA. Kami duduk di lantai, dikelilingi instrumen berdebu dan lembaran musik yang terlupakan, dan dia membacakan puisi untukku. Bukan sembarang puisi, tapi puisinya. Pertama kali dia membacakan salah satu puisinya, jantungku berdebar kencang. Puisi itu tentang langit senja, suatu waktu di siang hari yang katanya dipenuhi dengan lebih banyak warna daripada yang bisa ditangkap oleh seniman manapun. Dia berbicara tentang cakrawala seolah-olah itu adalah kanvas untuk mahakarya terbesar alam semesta, dan aku mendapati diriku mengangguk, memahami keindahan yang dia lihat dalam sesuatu yang begitu sederhana. Ini bukan tentang kata-kata, katanya, seolah membaca pikiranku. Ini tentang perasaan yang ditimbulkannya. Jadi kami berlatih, hari demi hari, hingga kata-kata dalam puisinya menjadi irama hatiku. Dia mengajariku untuk merasakan syair-syairnya, membiarkannya mengalir dalam diriku seperti nada-nada sebuah lagu. Dan di saat-saat itu, aku menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa berkarya dalam puisi. Kami semakin dekat, berbagi rahasia dan cerita, menertawakan lelucon-lelucon yang hanya kami pahami. Persahabatan kami tumbuh menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang terasa sealami bernapas. Tapi aku takut mengakuinya. Bagaimana jika dia tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana jika dia melihatku hanya sebagai gadis yang tidak bisa menulis puisi? Hari pembacaan puisi tiba, dan aku merasa sangat gugup. Aku belum pernah merasa begitu terekspos, begitu rentan. Tapi ketika aku menatapnya, berdiri di sampingku, menggenggam tanganku, aku menemukan kekuatan. Kami melangkah ke podium bersama, dan ruangan menjadi hening. Dia mulai membacakan puisi, suaranya kuat dan yakin, dan saat giliranku tiba, aku tahu bahwa aku tidak hanya menyukai puisi-puisi yang kami pilih, aku juga menyukainya. Tepuk tangan meriah ketika kami selesai, dan guru kami, Pak Castellanos, berbinar-binar. Indah sekali, katanya, dan untuk pertama kalinya, aku mempercayainya. Ethan menoleh ke arahku, senyumnya lebar. Kau berhasil. Kita berhasil, koreksiku, pipiku memerah. Dan saat itu, dunia berubah. Dia mencondongkan tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kelembutan bibirnya di bibirku. Rasanya seperti crescendo terakhir sebuah simfoni, penutup sempurna untuk soneta yang telah kami tulis bersama tanpa menyadarinya. Hubungan kami tumbuh dari sana, bagaikan permadani yang dijalin dengan untaian puisi dan tawa. Kami adalah pasangan yang mampu mengubah situasi apapun menjadi metafora,
yang melihat keindahan dalam hal-hal yang biasa. Kami adalah pasangan yang tidak berbisik manis, melainkan melantunkan soneta di lorong-lorong sekolah. Namun, SMA adalah tempat yang tak menentu, dan seiring bergantinya musim, begitu pula orang-orang di sekitar kami. Ada yang mencemooh, ada yang mendesah, dan beberapa bahkan mencoba memisahkan kami. Namun kami tetap teguh, cinta kami bagaikan mercusuar di tengah badai. Melalui suka dan duka, kemenangan dan patah hati, kami saling berpegangan. Dan saat kami lulus, bergandengan tangan, aku tahu kisah kami masih jauh dari selesai. Kini, bertahun-tahun kemudian, kami duduk di sudut dunia kami sendiri, dikelilingi buku-buku dan sesekali debu. Dia menulis puisinya, dan aku memecahkan persamaanku. Dan setiap malam, saat matahari terbenam dan langit mewarnai dirinya sendiri dengan warna-warna yang pernah ia gambarkan kepadaku, kami berbagi momen pemahaman yang hening. Kisah cinta kami tidak dimulai dengan bisikan, melainkan dengan sebuah tantangan di tempat di mana kata-kata memiliki kekuatan yang lebih besar daripada bisikan. Semuanya dimulai di kafetaria, dan masih terus ditulis, satu puisi, satu tawa, satu detak jantung pada suatu waktu. Dan aku tak akan mengubah sepatah kata pun darinya.